Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo ananda semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda, pada video kali ini kita akan lanjutkan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bentuk aljabar bersama Bapak Nopri Juni Zulnispardi SPDI, anggota MGMP Matematika SMP atau MTS Kota Padang. Ayo simak penjelasannya dengan baik. Baiklah, sekarang kita masuk soal yang pertama. Sederhanakanlah 2x dikali 3xy dikali negatif 5y kuadrat. Untuk menjawab soal ini, kembali kita perhatikan bahwa dalam perkalian bentuk aljabar berlaku pertama, x pangkat n dikali x pangkat m sama dengan x pangkat n ditambah m. Artinya, apabila variabelnya sama, dalam perkalian tinggal menjumlahkan pangkatnya, sedangkan variabelnya tetap. Yang kedua, ax pangkat n dikali bx pangkat m sama dengan a dikali b x pangkat n ditambah m. Artinya, koefisien kita kalikan terlebih dahulu. Untuk variabel tinggal menjumlahkan pangkatnya. Sekarang mari kita selesaikan soal ini. 2x dikali 3xy dikali negatif 5y kuadrat. Terlebih dahulu kita kalikan koefisiennya. 2 dikali 3 dikali negatif 5. Kemudian variabelnya x dikali xy dikali y kuadrat sama dengan 2 dikali 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 30. Untuk variabelnya x dikali x pangkat 2, y dikali y kuadrat, y pangkat 3. Jadi hasilnya sama dengan negatif 30x kuadrat y pangkat 3. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Sederhanakanlah hasil perkalian bentuk aljabar negatif 3p dikali dalam kurung 4p dikurang 3q ditambah 5. Jika kita perhatikan, ini merupakan perkalian suku tunggal dengan suku 3. Kembali kita ingat, untuk menyelesaikan perkalian bentuk aljabar, ini perkalian suku 1 atau suku tunggal dengan suku 2. Caranya kita kalikan bergantian ke dalam kurung. Begitu juga untuk perkalian suku tunggal dengan suku 3. Misalnya ini adalah x dikali x ditambah y ditambah k. Artinya kita kalikan x yang di luar kurung ini ke dalam bergantian. Begitu juga untuk menjawab soal yang ini. Sekarang mari kita perhatikan penyelesaiannya. Negatif 3p dikali dalam kurung 4p dikurang 3q ditambah 5. Jadi kita kalikan negatif 3p bergantian ke dalam. Pertama, negatif 3p kita kalikan dengan 4p. Negatif 3p kita kalikan dengan negatif 3q. Negatif 3p
kita kalikan dengan 5. Sama dengan, ini negatif 3P dikali 4P, hasilnya negatif 12P kuadrat. Kemudian negatif 3P dikali negatif 3Q, negatif kali negatif positif. Kemudian 3 dikali 3 9PQ. Kemudian negatif 3P dikali positif 5. Hasilnya negatif 3 dikali 5 negatif 15P. Jadi hasilnya adalah negatif 12P kuadrat ditambah 9PQ dikurang 15P. Kita lanjut soal yang ketiga. Tentukanlah hasil dari dalam kurung 2x ditambah 3 dikali dalam kurung 3x dikurang 5. Jika kita perhatikan, ini merupakan perkalian suku 2 dengan suku 2. Kembali kita ingat, untuk perkalian suku 2 dengan suku 2, seperti x ditambah p dikali dengan x ditambah q, kita kalikan x ini bergantian ke x ditambah q. Kemudian lanjut p kita kalikan bergantian ke x ditambah q. Begitu pula untuk soal ini. Sekarang mari kita lihat penyelesaiannya. 2x ditambah 3 dikali 3x dikurang 5. Artinya kita kalikan 2x ini bergantian dulu ke 3x dikurang 5. Jadi 2x dikali dengan 3x, 2x dikali dengan negatif 5. Kita lanjut. 3 dikali 3x, kemudian 3 dikali negatif 5. Sama dengan 2x dikali 3x, 6x kuadrat. Kemudian 2x dikali negatif 5, negatif 10x. Kemudian 3 dikali 3x, 9x. Kemudian 3 dikali negatif 5, negatif 15. Jadi hasilnya 6x kuadrat dikurang 10x ditambah 9x dikurang 15. Karena negatif 10x sejenis dengan 9x, maka bisa kita lanjutkan operasinya. Ini 6x kuadrat tetap, negatif 10x ditambah 9x adalah negatif 1x ditulis negatif x. Karena koefisien 1 tidak perlu dituliskan. Dikurang 15. Jadi hasilnya adalah 6x kuadrat dikurang x dikurang 15. Sekarang kita masuk soal yang keempat. Tentukanlah hasil dari 6p kuadrat q pangkat 3 z pangkat 4 dibagi 3pq pangkat 2 z pangkat 2. Untuk menjawab soal ini, kembali kita perhatikan bahwa dalam pembagian bentuk aljabar berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N. Dengan A adalah variabel, sama dengan A pangkat M dikurang N. Artinya, apabila variabelnya sama, dalam pembagian tinggal mengurangkan pangkatnya. Selanjutnya, P A pangkat M dibagi Q A pangkat N. Dengan P dan Q koefisien, A variabel, maka berlaku P dibagi Q. Untuk variabel, A berpangkat M dikurang N. Artinya, koefisien dibagi dengan koefisien, untuk variabel pangkat dikurangkan. Dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Sekarang kita selesaikan soalnya. 6p kuadrat q pangkat 3 z pangkat 4 dibagi 3p
Q kuadrat Z pangkat 2. Sama dengan, pertama kita bagi koefisiennya dulu, 6 dibagi dengan 3. Kemudian untuk variabel P pangkat 2 dikurang 1, Q pangkat 3 dikurang 2, Z pangkat 4 dikurang 2. Sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2, P pangkat 1, Q pangkat 1, dan Z pangkat 2. Ditulis 2P Q Z pangkat 2. Jadi yang variabelnya berpangkat 1, pangkatnya tidak perlu dituliskan. Baiklah, sekarang kita masuk soal yang kelima. Panjang suatu persegi panjang sama dengan 2x ditambah 4 cm. Lebarnya 2x dikurang 1 cm. Jika kelilingnya 70 cm, tentukanlah panjang dan lebarnya. Sekarang mari kita selesaikan soalnya. Pertama kita buat diketahui terlebih dahulu. Dari soal tersebut diketahui panjang sama dengan 2x ditambah 4 cm. Kemudian lebar 2x dikurang 1 cm. Dan kelilingnya 70 cm. Kemudian yang ditanya panjang dan lebarnya persegi panjang tersebut. Sekarang kita selesaikan. Pertama, kita buat terlebih dahulu persamaan dengan menggunakan rumus keliling. Karena yang diketahui keliling dari persegi panjang tersebut. Jadi keliling sama dengan 2P ditambah 2L. Kemudian kita ganti keliling dengan yang diketahui. Sama dengan 70. Keliling kita ganti dengan 70, sama dengan 2, P kita ganti dengan 2X ditambah 4. Kemudian ditambah 2 dikali L. L kita ganti dengan 2X dikurang 1. Selanjutnya, ini 70 sama dengan, kita kalikan bergantian. 2 dikali 2x sama dengan 4x, 2 dikali 4, 8, kemudian 2 dikali 2x, 4x, 2 dikali negatif 1, negatif 2. 70 sama dengan, ini 4x dengan 4x sejenis, menjadi 8x, kemudian 8 dikurang 2, 6. Jadi 70 sama dengan 8x ditambah 6. Selanjutnya 70, 6 kita pindahkan menjadi 70 dikurang 6 sama dengan 64 sama dengan 8x. Kemudian x sama dengan 8. Jadi 8 ini diperoleh dari 64 dibagi 8. Setelah kita peroleh nilai x, baru kita lanjutkan mencari panjang dan lebarnya. Pertama kita cari panjangnya terlebih dahulu. Tadi sudah diketahui bahwa P atau panjang itu adalah 2x ditambah 4. Karena nilai x sudah kita dapatkan 8, kita substitusikan x sama dengan 8 ke persamaan ini. Artinya kita ganti x ini dengan 8. Sehingga menjadi 2 dikali 8 ditambah 4. Sama dengan 2 dikali 8, 16, ditambah 4. Sama dengan 20 cm. Selanjutnya lebar. Lebar diketahui 2x kurang 1. Sekarang kita substitusikan x sama dengan 8 ke persamaan ini. Kita ganti x ini dengan 8. Sehingga menjadi 2 dikali 8 dikurang 1. Sama dengan 16 dikurang 1 sama dengan 15. Jadi panjang persegi panjang tersebut
adalah 20 cm dan lebarnya adalah 15 cm. Nah, kalau seandainya nanti soal ini dilanjutkan ditanya luasnya, maka kita tinggal memasukkan ke rumus luas. Karena panjang dan lebarnya sudah kita peroleh. Karena soal ini hanya yang ditanya panjang dan lebarnya, maka jawabannya hanya sampai di sini. Panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Baiklah Ananda, demikianlah video kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi dapat membantu Ananda dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bentuk aljabar. Teruslah berlatih, teruslah belajar, tetap semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.